Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan indahnya menabung. Adapun firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 41 ayat 35 sampai 36, ayat 48 dan 49. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa Tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Menabung sebenarnya dapat dilakukan oleh semua orang, baik anak-anak maupun orang dewasa. Tetapi sekalipun hal itu dapat dilakukan oleh semua orang, tetap saja masih banyak orang yang belum mau menabung. Padahal keajaiban-keajaiban kecil dari menabung akan sangat menolong di masa depan. Contohnya, orang tua menabung untuk biaya pendidikan sejak anaknya lahir, sehingga ia ketika sekolah, ia tidak pusing lagi memikirkan biayanya. Atau seorang anak muda yang telah menabung untuk biaya pernikahannya sejak dini, kelak ia tidak begitu kerepotan ketika tiba waktunya menikah. Ada juga orang tua yang telah menyisihkan pendapatannya tiap bulan untuk masa tua mereka. Menabung bukan hanya mengajarkan bagaimana cara mengatur uang dengan benar, tetapi juga menolong ketika seseorang menghadapi masa sulit. Menabung menjadi sulit bagi orang yang mempunyai banyak alasan. Alasannya memang masuk akal, karena seluruh pendapatan langsung dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Malah ada yang masih tidak tercukupi. Jadi bagaimana mungkin bisa menabung? Beberapa pakar keuangan menyarankan untuk menabung 10% atau 30% dari pendapatan. Jika pendapatan sebulan 2 juta dan kita menabung 10%, maka dalam 5 tahun tabungan kita sudah 12 juta. Namun pada dasarnya menabung bukan tergantung berapa persen yang harus ditabung, melainkan tekad dan komitmen dalam menabung. Percuma kita menabung sekian persen kalau baru berjalan beberapa bulan sudah dihabiskan. Cara Tuhan menyertai kita bukan hanya dengan tiba-tiba mengirimkan orang untuk memberi uang atau pertolongan, tetapi juga dengan memberikan hikmat untuk mengolah keuangan kita dengan cara menabung. Seorang teman pernah bersaksi bahwa ia mendapatkan berkat Tuhan dengan cara yang tidak terduga. Tetapi karena saat ini tidak ada kebutuhan mendesak, ia pun menyimpannya karena percaya Tuhan pasti memberikannya untuk suatu keperluan suatu saat nanti. Ternyata benar. Beberapa hari kemudian ia harus membantu keluarganya yang kekurangan. Contoh paling jelas soal menabung adalah ketika Yusuf dipercayakan untuk menimbun persediaan makanan untuk menghadapi 7 tahun kelaparan yang akan datang. Hasilnya bukan hanya menyelamatkan keluarga kerajaan dan bangsa Mesir di masa kelaparan, tetapi juga bangsa lain yang datang untuk membeli, termasuk keluarga Yusuf. Menabung demi masa depan bukan berarti tidak percaya kepada penyertaan Tuhan di masa mendatang. Percaya kepada penyertaan Tuhan tidak seharusnya menjadikan kita sebagai orang percaya yang beriman instan dan masa bodoh akan hari depan. Ingatlah bahwa berkat Tuhan melimpah atas mereka yang peduli akan masa depannya dengan berusaha mempersiapkan sebaik mungkin. Bagi kita yang telah membuka usaha atau bekerja, sudah berapa tahun kita bekerja
dan sudah berapa banyak tabungan kita. Renungkanlah dan lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, beri aku hikmat-Mu agar selalu berkomitmen dalam menyisihkan sebagian pendapatanku untuk ditabung. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Aku harap pada Yesus sepanjang jalanku. Aku bersandar padanya, pandu hidupku. Meski angin topan menderu, langit bermega, aku bersandar padanya sampai selamanya. Yesus sobatku, Yesus sobatku, sobat yang setia, sobat yang setia, pandu hidupku, pandu hidupku, sampai selamanya, sampai selamanya. Meski angin topan menderu, langit bermega, aku bersandar padanya sampai selamanya.